Buat teman-teman yang pengen jadi mahasiswa kedokteran, menurut Dokter Gia masih worth nggak? Dijawab langsung nih, langsung sama Dokter Gia. Aku tuh kebayang, misalkan anak-anak kayak kita aja, waktu kita SMA, mungkin kita dikaruniai dengan IQ yang cukup tinggi ya, tapi tahu gitu, nanti di masa depan, kita itu hanya dibayar, pasienku kan 85% BPJS, 15% pasien umum, 85% pasienku tuh BPJS. Pas tahu ternyata dari BPJS cuma bayar segitu atas ilmu yang aku lakukan selama belasan tahun gitu, tapi dibayar cuma segitu. Kita balik ke SMA, kita dianugerahi IQ yang cukup lumayan. Mau nggak? Bener nggak? Iya. Padahal untuk jadi dokter itu butuh dedikasi luar biasa. Pengabdian untuk belajar, untuk tetap senyum, untuk tetap nyemangatin gitu. Dan kita bisa gitu. Tapi pas dibayar, bercanda bayarannya gitu. Nah, aku sendiri khawatir. Aku nggak pengaruh karena aku udah jadi. Udah jadi dokter, aku tetap nulis, aku tetap mengabdi. Dikasih seadanya nggak apa-apa. Toh aku tiba-tiba dapat rezeki dari tempat lain, dari royalti buku, jadi gede banget. Dan macam-macam ya. Tapi anak-anak nanti loh, nanti pas kita tua nih, kita umur 70, anak-anak pinter yang di SMA sekarang, pada nggak mau gimana? Pada nggak mau jadi dokter. Idih, ogah jadi dokter. Gajinya kecil. Gajinya kecil. Iya. Nasib kita gimana pas kita tua nanti, Dok? Nggak ada yang ngurus dong. Siapa? Siapa yang ngurus kita kan? Panti jompo. Makanya di panti jompo akhirnya bukan yang skill, bukan yang dokter. Bukan dokter. Ya, caregiver. Caregiver. Tapi sebagai dokter nggak ada yang mau gitu. Nah itu kan jadi pertimbangan kita semua. Berarti kita harus minimal ya cukup sejahtera lah sehingga bisa menginspirasi banyak anak muda generasi berikutnya tetap melihat dokter tetap worth it, tetap berharga untuk menjadi dokter gitu. Dian. Pernah ditawarin nggak sih di Kemenkes itu kayak contoh di Humas? Pernah nggak seumur hidup? Kalau ditanya aku tahun ini insya Allah dari PDUI Persatuan Dokter Umum Indonesia PDUI jadi ya? humasnya. Wes. Tapi kalau di masa yang akan datang, pernah melihat nggak Dokter Gia di masa yang datang di Kemenkes jadi kayak di divisi humasnya? Ya mungkin selama ini juga kan aku kerjasama sama Kemenkes, apa yang Kemenkes butuhkan juga aku kalau bisa bantu aku bantu, pasti tentang acara, tentang apa gitu, tentang posting, fokusnya apa, edukasinya. Itu juga aku ikutin Pak Menkes. Nanti tanggal 13 juga aku ketemu sama beliau, Pak Budi. Iya, jadi kayak kalau menurut saya secara pribadi energi jenengan tuh, energi Dokter Gia itu cukup dan kayak kalau saya tuh cepat jenuh ketemu pressure kayak gitu tuh cepet jenuh. Jadi saya lebih sering kayak kalau udah 50 atau 60 pasien udahlah gitu. Di mentor kayak disedot loh. Paham.